Oke teman-teman, kali ini kita akan buat program masih menggunakan vektor, tapi ini kaitannya dengan operasi penjumlahan ya. Jadi kita masih akan gunakan materi kita yang minggu lalu untuk menggerakkan loncat kata, atau untuk menggerakkan si kata itu kan menggunakan arah vektor. Nah, kita masih akan menggunakan vektor tetapi untuk menjumlahkan bilangan. Nah, contohnya seperti ini. Ini misalnya bilangan yang pertama itu, sebentar, ini kok langsung 2 ya. Nah, misalnya begini. 2 tambah 4 ya. Ini misalnya bilangan yang pertamanya itu 3 tambah 1 hasilnya berapa? Kelihatan kan di sini hasilnya 4. Nah, misalnya juga min 1 tambah 3, min 1 tambah 3, hasilnya adalah 2. Nah, kita akan kupas masing-masing fungsi aljabarnya. Dari mana sih kok bisa mendapatkan animasi semacam ini ya. Nah, ini teman-teman, tugas hari ini adalah untuk membuat vektor penjumlahan menggunakan fungsi vektor di sini. Nah, sekilas kalau kita lihat di sini fungsinya tidak banyak, cukup dengan beberapa titik, lalu kita perlu sediakan slider atau luncuran, dan kita perlu untuk menggunakan vektor. Memang simpel fungsinya, tapi perlu logika. Nah, di sini dari mana mendapatkan ini nanti akan saya sampaikan, dan kita akan mencoba buat mulai dari awal ya. Pertama, tentu teman-teman harus sediakan laman kosong. Buka Gebra kalian ya, perlu sediakan laman kosong. Ini untuk melihat untuk membuat tentu saja bagaimana sih membuat vektor jumlah. Nah, saya sudah kopikan untuk bentuk ini bahasa pemrogramannya. Bisa kita tengok di sini, saya akan sambil menjelaskan, sambil menyampaikan logika berpikirnya seperti apa. Yang pertama, kita membuat poin Y aksis ya, atau titik pada sumbu Y. Nah, ini sebagai titik pangkal dari pergerakan vektor bilangan tadi. Kita ke laman, bebas saja. Kalau saya mungkin lebih suka di sini ya, di sini bolehlah. Kalau sesuai contoh tadi titik ya, sorry titik, berarti buat titik baru. Lalu klik di sini, titik sumbu Y. Lalu buat juga di sini ada titik B. Ini kalau kita tengok titiknya akan kelihatan. Titik B ini sebagai ujung dari vektor. Nggak harus ini ya titiknya, terserah teman-teman, tapi ini satu contoh aja. 3.2 berarti 3.2, karena kita masih butuh titik ya, titik. Sudah tercipta 2 titik. Tidak usah dihilangkan dulu simbol-simbolnya, kita
kita cek lagi. Titik C dan juga titik D. Oh, ini adalah pangkal dari titik-titik vektor yang nanti berkaitan atau bilangan yang diwakili oleh vektor. Berapa tadi? 3 titik, 3,4 dan 6,4. Semboyannya harus sama karena kan namanya vektor nanti kan harus sejajar kan antara pangkal dan juga ujungnya. Tadi 3, berapa ya? 4 ya. Sama 6,4 kan? Sudah dapat 4 titik. Kita cek lagi bilangan berikutnya. Nah, ini sudah mulai untuk membuat slider atau luncuran. Luncuran ini fungsinya nanti yang akan menggerakkan vektor dengan artian seberapa banyak atau seberapa besar atau seberapa bilangan yang terkait di situ. Itu tergantung slidernya. Nilai slider katakanlah adalah nilai bilangan. Slider pertama untuk bilangan pertama, slider kedua untuk bilangan kedua. Slider adalah luncuran ya, kalau bahasa Indonesianya luncuran. Buat slider 1 luncuran. Ya klik sajalah di sini, enggak apa-apa. Mungkin minimumnya min 10 ya, katakanlah begitu. Kemudian maksimumnya 10. Lalu kita okekan. Ini saya kecilkan supaya tidak terlalu besar. Lalu buat slider lagi B juga sama nilainya, min 10 dan 10. Saya pindah ke sini yang B. Jadi A ini sebagai bilangan pertama, B ini nanti sebagai bilangan kedua. Yuk tengok lagi. Nah, ini kuncinya teman-teman. Karena di sini gerakannya adalah pakai vektor, menggunakan vektor, berarti ini yang jadi kuncinya. Kita akan bangun vektor, ya. Vektor untuk 2 titik yang sudah kita bangun pertama tadi, dan juga vektor untuk bilangan kedua yang sudah kita bangun melalui titik yang kedua tadi. Maksudnya titik C dan D ya. Yang pertama itu titik AB, yang kedua titik CD. Nah, kuncinya atau pertanyaannya, ini kita tulis dulu ya, vektornya vektor apa? Nanti kita sesuaikan. Kita buat vektor dulu. Where is it vektor? Nah, ini dia vektor dari 2 titik. Ya, kita arahkan ke A dan B. Jadi vektor U. Sorry videonya agak miring ya, karena saya pakai penyangga handphone, ini tampaknya tidak bisa lurus 100%. Yuk buat vektor dari 2 titik lagi. Well, sudah tercipta. Nah, ini yang perlu dirubah teman-teman, karena kalau hanya seperti ini itu tidak akan bermakna apa-apa. Kalau hanya seperti ini itu hanya akan menggambarkan vektor saja. Padahal tugas kita adalah membuat vektor ini nanti bergerak senada
bentar saya ulangi. Kita akan membuat vektor ini bergerak. Vektor ini nanti akan bergerak senada dengan bilangan pertama atau luncuran pertama. Kemudian vektor yang kedua ini akan bergerak senada dengan bilangan yang kedua. Luncuran yang kedua maksudnya, begitu. Nah, bagaimana menyambungkannya? Kalau hanya dibiarkan seperti ini, dia tidak akan bergerak apa-apa. Ya kan? Oh ya, sebentar saya ubah dulu di sini kenaikannya 1 supaya kalian tidak pusing dengan bilangan desimal. Yang di sini juga nanti kenaikannya 1. Kenaikannya 1. Nah, sekarang yang perlu kita sesuaikan adalah vektor ini. Tadi kan saya katakan kalau ini tetap menjadi AB dan CD ya tidak akan bergerak. Yang menggerakkan itu luncurannya kok. Kalau luncuran, yang menggerakkan itu luncuran. Loh, kok ini masih ada desimalnya ya? Saya perlu mengubah ini berarti. Nah, ini kenaikannya 1. Astaga, kok tidak berubah-ubah ya teman-teman? Wait, ini ada kesalahan pastinya. Oke, well, ini sudah satu-satu. Nah, kembali lagi ke tadi, vektor tidak akan bergerak. Karena apa? Karena belum disambungkan atau logikanya ini itu akan bergerak menggunakan ini. Ini juga akan bergerak menggunakan ini. Memanjang, memendek itu menggunakan luncuran atau slider. Itu tidak akan bergerak kalau kalian hanya membiarkan model yang begini. Tapi itu akan bergerak, berarti kaitannya adalah dengan vektornya. Vektor ini harus kita kaitkan dengan A, and then vektor ini juga harus kita kaitkan dengan B. Vektor U kita kaitkan dengan A, vektor V kita kaitkan dengan B. Yuk kita lihat contohnya. Wow, kenapa ya kok dia menjadi 0,2 dan A,2? Yuk kita lihat lagi. A itu berapa sih? 0,2. Saya tulis di sini ya. Tadi pakai koma atau titik ya? Pakai koma. Oh iya, karena kan ini bahasa Indonesia. Vektor U itu 0,2, kemudian bukan vektor U 0,2. Tadi titik A 0,2 ya. Titik B itu kan kalau kita lihat di sini 3,2. Tapi kalau cuma nanti 3,2 ya tidak akan bergerak juga. Maka ini perlu disesuaikan. Menyesuaikannya bagaimana? Menyesuaikannya, kita lihat di contohnya itu kenapa kok ini A,2 kira-kira. Coba. Oh, nggak boleh hanya tidak boleh hanya ini ya nyontoh pemrogramannya ya, tapi harus tahu logikanya, harus jelas logikanya. Jadi
kita kembali ke sana. Tadi ini kenapa akhirnya menjadi B-nya kok A,2? Kalau koma 2-nya jelas karena ini kan sumbu Y-nya 2, jelas ya. Jadi kalau dia nanti semakin memanjang, semakin memendek, itu tetap di sini begitu loh. Maka yang bergerak itu kan A-nya atau nantinya. Ya, apakah ini akan lebih panjang? Ya, atau B-nya ini akan bergerak lebih panjang, lebih pendek? Itu kan sebetulnya B-nya yang bergerak. A-nya kan tetap di sini toh. Gitu. Nah, maka B-nya yang bergerak. Kalau B-nya yang bergerak, maka ini yang dikaitkan dengan A. Nah, ini sudah mulai bisa bergerak vektornya kan. Tapi kan masih ada titik B-nya. Nanti kita sembunyikan, tidak masalah. Terus, sekarang yuk main logika lagi. Nah, sekarang bagaimana untuk menggerakkan vektor yang kedua, yaitu vektor V? Tidak mungkin hanya berdiam diri menggunakan titik C dan D di sini. Titik C di sini berapa sih? Oh, titiknya adalah 3,4 ya. 3,4. Tapi kalau kalian itu menuliskan 3,4. Oke, titik D juga ini sekalian. Tak buat 6,4. Ini tidak akan berpengaruh apa-apa, akan diam. Yang menggerakkan apa? Yang menggerakkan kan luncuran B, ya kan? Maka di sini harus dikaitkan dengan B. Yuk kita lihat contohnya. Oh ya, kok yang titik X-nya X, Y kan ya, titik X-nya kok dia A,4. Kenapa ya kira-kira? Berarti kok sama dengan A di sini? Ya jelas, karena kan nanti bergeraknya B ini, ya kalau ini kita gerakkan, ya seperti ini ya, atau begini, atau ini sebagai ujung ininya lah, sebagai ujung vektornya. B ini atau C itu kan nanti pangkalnya akan sama dengan ujung B kan, untuk bisa menggerakkan seperti tadi. Maka ini dikaitkan dengan A. Nah, kenapa kok bukan A,2? Tidaklah. Di sini sejajarnya dengan sumbu Y, Y-nya 4 kok. Maka di sini A,4. Nah, lalu untuk titik D-nya apakah 6,4 saja? Tidak, dia akan bergerak. Nah, di sini yang perlu dikaitkan dengan B. Kan, yang perlu dikaitkan dengan B. Logikanya, kalau misalnya D ini nanti bergerak, sorry ya, intermezzo ada suara tokek. Logikanya, kalau ini bergerak, itu artinya teman-teman perlu melihat bahwa apa sih makna titik D? Titik D ini kan sama saja dengan sepanjang ini, sepanjang vektor U ini, atau tadi pergerakan A-nya ditambah pergerakan B-nya, kan ketemu titik D kan? Tapi itu adalah nilai titik X-nya. Kalau titik Y-nya tetap 4. Karena apa? Karena ya di sini ini 4 begitu. Jadi di sini A tambah B. Nah, kita lihat apakah sudah bisa bergerak. Kita membuktikan.
titiknya kok agak sedikit mengganggu ya, jadi saya hapus dulu. Saya sembunyikan, bukan hapus, beda. Kalau hapus nanti nggak bisa bergerak. Biar lebih kelihatan saya ubah warnanya deh. Warnanya saya rubah warna, sorry. Kemudian yang vektor V juga akan saya rubah menggunakan warna hijau. Sudah. Ini sudah akan kelihatan. Huruf U-nya saya hilangkan juga deh. Oke, tampilan labelnya dihilangkan supaya tidak ada. Oh sorry, saya salah memencet. Kemudian yang vektor V ini juga kita hilangkan. Kok sumbunya agak-agak mengganggu ya, jadi tampaknya bisa kita hilangkan ya untuk bagian, oh sebentar teman-teman, saya lupa di bagian untuk menghilangkan gridnya di sini. Oh ini dia. Nah, gridnya dihilangkan saja. Lalu untuk sumbu, kalau seperti ini nanti hilang semua, jangan. Kita masih butuh sumbu X nya kan. Untuk sumbu Y nya bisa kita sembunyikan. Klik, klik. Nah sekarang sudah bisa jalan ini. 2 atau 4. Oh yang singkat dulu saja. 2 tambah 2 tambah 3 sama dengan 5. Selesai teman-teman. Maaf ya ada suara kucing juga, karena memang saya merekamnya ini malam hari. Semoga tidak ada suara menakutkan yang lain ya. Oke, silakan mencoba. Untuk yang tidak bisa live bisa menggunakan video ini. Kalau mau mengembangkan itu bisa dikombinasikan dengan loncat katak kemarin ya. Jadi ini gerakannya seperti ini. Move bunny-nya bisa digeser-geser begini. Ini gerakan lagi pakai move bunny, bisa digeser-geser. Oh jawabannya di sini. Itu untuk pengembangan. Jadi silahkan pikirkan bagaimana mengkombinasikan apa yang sudah dibuat kemarin dengan apa yang sudah dibuat hari ini. Begitu ya teman-teman ya.